Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali mau merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan pesan, apa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Judulnya adalah Jangan permalukan dirimu karena Tuhan tidak pernah mempermalukanmu. Diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-10 dan ke-11, lalu lompat ke ayat yang ke-26. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini, barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah ya hati mereka dan sangat ketakutan. Lalu lompat ke ayat yang ke-26-nya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah Bapak Ibu, ketika pesan ini kita terima, artinya kan kemarin kita sudah dengan pesan ini merupakan sebuah peringatan yang Tuhan berikan. Ya bisa jadi sebagai alarm buat masing-masing orang percaya. Nah saya mau bacakan dulu apa yang menjadi bagian penting inti pesan Tuhan buat kita. Dikatakan begini, Tuhan melalui pesannya ini sedang memperingatkan orang percaya agar bertindak hati-hati dalam berbagai keadaan. Ya, bertindak hati-hati dalam berbagai keadaan. Dan juga berespon benar dalam hal apapun. Termasuk juga ketika sedang dipermalukan oleh si musuh. Ya, nah untuk selengkapnya nanti Bapak Ibu bisa dengar kembali, bisa buka di YouTube ya. Nah, apa artinya? Ya, kalau saya renungkan dari pesan Tuhan ini, artinya jangan sampai kita sebagai orang percaya ya, yang sudah diberi peringatan oleh Tuhan, tapi kita tetap salah bertindak, salah melangkah, salah ambil keputusan ya. Atau mungkin sebagai orang percaya mungkin terkecoh ya, atau tertipu ya. Hari-hari ini begitu banyak orang ya yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak kelihatan, tapi pada akhirnya orang percaya bisa tertipu ya. Atau mungkin tanpa disadari sudah terpengaruh atau terbawa arus ya terhadap banyak hal ya. Mungkin juga termasuk berita-berita yang hari-hari ini sedang beredar, apalagi dengan adanya perang antara Amerika dan Israel dengan melawan Iran ya. Dan itu begitu banyak ya berita-berita yang mengingatkan orang-orang, bahkan seluruh dunia harus begini, harus begitu dan lain sebagainya, membuat ketakutan-ketakutan ya, dan banyak hal ya. Nah, tentu kalau kita mungkin berpikir hal ini terus ya membayangi atau menghantui bahkan mempengaruhi pikiran ya orang percaya, pastinya ada pihak yang senang ya, pihak yang senang hal ini terjadi pada anak-anak Tuhan ya, yaitu pihak si musuh ya pastinya. Karena apa? Karena dengan sikap yang mungkin respon yang berlebihan dari orang-orang percaya ya, tentunya rencana Tuhan atas hidup orang percaya tersebut ya bisa berubah menjadi apa? Menjadi sebuah kegagalan, bahkan mungkin juga menjadi sebuah kehancuran ya. Nah, iblis sangat senang ya, jadi kita harus ingat ada pihak yang sangat senang ya, dan kita harus sebagai orang percaya kita harus menyadarinya ya. Makanya kalau kita ingat pesan Tuhan ini, jangan mempermalukan diri ya. Berarti kan ada hal yang mungkin tanpa disadari ya, orang percaya mungkin dia sudah melakukan hal ini ya. Nah, kembali ya, kalau kita renungkan betapa penting nggak gitu kita perhatikan diri kita masing-masing. Oh jelas sangat penting ya. Karena keberadaan kita di muka bumi ini, kita sadar kita menyandang banyak status. Status sebagai duta kerajaan sorga, status sebagai perwakilannya Tuhan di muka bumi, status sebagai orang yang harus mempresentasikan ya gaya hidup kerajaan Allah di muka bumi ya. Artinya banyak tanggung jawab, banyak tugas yang
dipercayakan Tuhan. Nah, kalau sikap kita sembarangan, sembrono, ya dan lain sebagainya, jelas itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Ya. Nah, kemarin poin yang sudah disampaikan ya oleh Bapak Gembala, yaitu miliki fokus pandangan yang tertuju kepada ukuran Tuhan, bukan kepada ukuran lawan. Ya, kita sudah dipaparkan banyak, kita dibukakan lagi. Mungkin kalau kita dengar peristiwa tentang Daud melawan Goliat, rasanya udah sangat-sangat hafal. Ya. Tapi kita boleh disingkapkan lagi hal-hal yang baru. Ya. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan, apa yang saya renungkan, yang saya dapat, ya, dari pesan yang Tuhan berikan buat kita di minggu ini. Ya, hal apa lagi nih yang perlu dimiliki orang percaya dalam menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupan agar tidak menjadi bahan tertawaan musuh. Ya, nah kalau mungkin kita ingat kadang-kadang kan misalnya dalam pertandingan olahraga ya, kadang-kadang kan misalnya sebuah klub ya, anggaplah misalnya sebuah klub sepak bola, misalnya Argentina, ya, wah dia kan pernah juara dunia ya sepak bola, kemudian melawan sebuah negara yang nggak terlalu terkenal, ya, tapi kemudian ya waktu pertandingan berlangsung Argentina mengalami kekalahan, wah dipermalukan oleh negara yang mungkin dalam perkembangan sepak bolanya nggak terlalu kelihatan, ya. Nah itu kan kalau di dalam berita kan wah sering kali muncul ya kata Argentina mungkin dipermalukan oleh negara A misalnya gitu. Ya. Nah itu kan kadang-kadang hal-hal tersebut bisa terjadi. Ya kadang-kadang kan kebanyakan dalam bidang olahraga banyak kejadiannya seperti itu. Nah tapi kalau ini kita diingatkan tentang ini yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian. Ya. Artinya kan ada banyak hal di dalam kehidupan keseharian ya masing-masing orang percaya. Yang tanpa disadari, oh mungkin aduh aku sudah mempermalukan diriku sendiri. Karena apa? Tanpa disadari aku sudah menjelekkan nama Tuhan. Karena aku menyandang pribadi atau menyandang duta kerajaan sorga. Perwakilan kerajaan sorga. Karena apa? Karena sikap aku yang misalnya bodoh. Ya. Karena aku melakukan pelanggaran, karena aku melakukan kesalahan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita renungkan, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi mungkin bahan tertawaan, ya, atau mungkin juga ketika kita menghadapi mungkin berbagai hal, ya, Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Yang saya dapatkan adalah gini, perkokoh, ya, perkokoh iman dan kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama, ya. Kalau kita tahu, oh, kita sering mungkin diajarkan, kamu harus bangun iman kamu harus bangun sikap percaya kamu sama Tuhan. Ya, mungkin kita sudah bangun, ya. Tapi dalam hari-hari yang dijalani, apakah kita sedang memperkokoh enggak? Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Gimana cara kita memperkokoh? Kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskan sebetulnya. Waktu kita ada di dalam sebuah covering yang benar, artinya mau digembalakan dengan benar, ya, dimuridkan dengan benar, punya penundukan diri yang benar. Itu adalah salah satu cara bagaimana iman kita, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan terus bertumbuh, akan semakin kokoh. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37 ini yang menjadi dasarnya. Ya dari poin yang saya bagikan ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya. Ini kan perkataan Daud kepada siapa? Kepada Saul, ya, kepada Raja Saul. Karena apa? Karena Daud tuh punya sebuah keyakinan. Ini ucapan yang disampaikan oleh seorang Daud. Ucapan yang penuh dengan sebuah keyakinan. Ya. Sebuah keyakinan, kepercayaan hanya kepada satu pribadi. Yaitu pribadi
Tuhan Allah. Ya. Jadi nggak ada lagi yang dianakan, hanya Tuhan Allahnya Daud inilah, ya, yang Daud layan, yang Daud sembah. Maka nggak heran ucapan Daud ini kan berbeda sekali dengan apa yang Saul sampaikan ya kalau di ayat sebelumnya. Kalau Saul mungkin, aduh ngelihat ini anak muda, aduh rasanya nggak mungkin lah kau nggak menghadapi Goliat, ya. Itu kan sangat-sangat berbeda. Tapi buat seorang Saul, apa yang dia katakan? Ya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku. Ya, wah ini perkataan ini tuh perkataan yang sebetulnya sedang membakar semangat ya orang-orang yang sedang mengalami ketakutan, orang-orang yang sedang tawar hati, tapi juga membakar semangat buat pribadi Daud sendiri. Karena Daud punya sebuah keyakinan yang pasti. Ya. Nah, gimana kalau kita mungkin dalam hari-hari yang kita jalani, setiap hari kita dari hari Selasa sampai hari Jumat kita dengar firman, kita dapat pesan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ya, artinya kan sebenarnya kita lagi memupuk, sedang memperkokoh, ya, iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi kan pada prosesnya kan nggak semudah itu. Ya, itu kan harus terus dilakukan hari lepas hari. Dan perkataan Daud ini kan bukan hanya sebuah keyakinan yang sangat-sangat solid ya. Tapi di balik persoalan yang mungkin ada di depan Daud ini, Daud itu dia bersikap apa? Dia tetap tenang. Orang lain mungkin udah panik, ya, orang lain udah ketakutan, udah sangat-sangat cemas, ya. Tapi buat seorang Daud dia tetap tenang. Dia nggak ragu sedikit pun, nggak ada keraguan. Ntar Tuhan bakal bela aku nggak ya? Ntar Tuhan akan kasih aku kekuatan nggak ya? Enggak. Tapi dia benar-benar punya sebuah keyakinan, dia nggak ragu sedikit pun bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Ya. Menyertainya dan apa lagi? Dan pasti dia akan melihat kuasa Tuhan yang maha dahsyat itu akan dinyatakan. Karena apa? Kalau kita mungkin Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya, itu di ayat yang ke-47 bagian B. Ya. Kenapa Daud bisa berkata sebenarnya? Karena Daud sangat paham siapa Tuhan yang dia layani. Di ayat yang 47 dikatakan begini, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itu waktu Daud berhadapan dengan Goliat. Ya. Jadi dalam hari-hari yang Daud jalani, ini keyakinan itu terus dia bangun. Makanya iman dia, ya kepercayaan dia kepada Tuhan itu semakin hari semakin kokoh. Enggak tergoyahkan oleh apa masalah besar apapun. Ya, ini yang perlu kita lakukan juga ya di dalam kehidupan hari-hari kita. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas ya. Kenapa Daud bisa berkata seperti itu? Karena Daud punya hubungan sama Tuhan. Beda dengan orang yang gak punya hubungan sama Tuhan. Saul mungkin pernah punya hubungan sama Tuhan tapi cuma sekali-kali. Bagaimana dengan pasukan Israel? Bagaimana dengan mungkin kakak-kakaknya Daud? Kita gak tahu. Mungkin gak pernah punya hubungan sama Tuhan. Dan gak cukup sampai di situ saja kan. Kalau Bapak Ibu baca ketika Daud dipanggil oleh Saul. Ya karena Saul dengar ada anak muda nih yang berkata, ya siapa orang yang tak bersunat ini. Ya. Nah waktu sampai mungkin berita tersebut ya. Yang kemarin kita sudah bahas yang di ayat yang ke-26. Sampai ke telinga Saul. Saul perintahkan panggil orang itu. Ya. Dan kemudian bagaimana Daud jelaskan kan. Daud jelaskan bagaimana di ayat yang ke-34 ya, sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dan dari kawanannya, maka ya. Ini bagaimana saudara Daud lagi jelaskan nih sama Raja Saul. Aku mengejarnya, menghajarnya. Bisa kita bayangkan ya peristiwa yang seperti apa. Seorang anak muda tapi berani melawan mungkin hewan-hewan yang buas. Ya. Begitu mengerikannya sebetulnya. Tapi bagaimana dia bisa menghajar, bisa membunuh. Ya.
Nah, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus pernah menyampaikan hal ini kepada orang-orang percaya ya, di Roma. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Bahwa kalau orang percaya itu percaya secara penuh kepada Kristus, maka Tuhan tuh pasti akan jamin, gak akan dikecewakan orang percaya tersebut. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Jadi betul seperti yang pesan Tuhan. Kalau jangan mempermalukan diri karena Tuhan nggak pernah ya mempermalukan. Ya. Jadi kita itu harus punya apa? Sikap yang harus kita terus bangun. Sikap percaya. Sehingga iman kita, ya kepercayaan kita itu benar-benar penuh hanya kepada satu pribadi Tuhan. Nah, janji Tuhan yang Rasul Paulus ucapkan ini pastinya akan benar-benar tergenapi, ya, akan dialami oleh orang percaya kalau dia senantiasa punya keterhubungan yang hari lepas hari itu semakin erat. Ya. Dan ini apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kan bukan cuma sekedar janji yang kosong belaka, tapi janji yang Tuhan berikan, ya, yang merupakan jaminan. Wajar ini kan, kalau ini merupakan sebuah jaminan, berarti kalau kita hari-hari ini, ya, yang menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, berarti ada hal yang harus kita bangun dong, ya. Karena ini merupakan sebuah jaminan. Nah, waktu saya merenungkan hal ini, bagaimana dengan sikap dari kakak-kakaknya Daud, ya, tanpa disadari, ya, ini jadi saya teringat. Oh mungkin hari-hari ini juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Ya. Mungkin aja ada orang percaya yang punya sikap terlalu protektif. Yang namanya protektif itu sebenarnya cukup baik, ya nggak salah. Tapi kalau dilakukan secara berlebihan, ya, mencoba untuk melindungi sesuatu secara berlebihan, jelas akan menjadi sebuah sikap yang salah. Ya. Atau bahkan bukan cuma protektif aja, tapi di samping protektif, kemudian tanpa disadari udah merendahkan orang lain. Ya. Jadi saya coba untuk mencari arti mempermalukan diri itu apa sih? Ya, cari di Google. Dikatakan begini, mempermalukan diri sendiri itu adalah suatu tindakan perilaku atau ucapan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat pada jatuhnya harga diri, hilangnya nama baik, dan timbulnya perasaan malu, canggung, dan hina di hadapan orang lain. Ini seringkali terjadi karena tindakan impulsif, tindakan tidak sopan, ya, atau situasi canggung yang membuat orang tersebut menyesal kemudian. Nah, waktu saya renungkan, kadang-kadang masih banyak, ya, mungkin tanpa disadari orang-orang percaya, apalagi orang-orang yang bukan orang percaya, ya, yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan tindakannya kan lebih ke arah tindakan sosial, ya, yang merendahkan, yang tanpa disadari justru sudah merendahkan martabat dirinya sendiri. Ya, ya misalnya ketika di sebuah restoran misalnya, ya, waktu makan kemudian tanpa sengaja misalnya si waitressnya itu mungkin menumpahkan makanan karena waduh tersandung, ya, tanpa disengaja. Wah, kemudian orang tersebut marah kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dan lain sebagainya, padahal dia anak Tuhan. Ya. Tanpa dia sebenarnya kan dia lagi mempermalukan diri sendiri karena tidak bisa mengontrol, ya, merendahkan, ya, mungkin berkata-kata hal-hal yang buruk, ya, terhadap mungkin waitress itu. Ya memang waitress itu salah. Tetapi kalau tindakan kita nggak terkontrol, ya, dengan baik karena begitu emosi, marah dan sebagainya, ini jelas sesuatu yang salah. Bahkan mungkin dengan dibarengi dengan sebuah tindakan mungkin memukul, ya, atau lain sebagainya. Nah, jadi saya merenungkan waktu bagaimana seorang Daud ketika dia datang ke area pertempuran, ya, kemudian melihat apa yang sedang terjadi, ada salah satu kakaknya yang namanya Eliab. Eliab datang
amarahnya lagi bangkit melihat adiknya ini datang. Ya. Kemudian apa yang Eliab katakan? Ya. Kalau kita lihat ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab. Perkataan apa nih? Ya perkataan yang kemarin kita lagi belajar. Ya. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Ya. Eliab sebagai kakak, mungkin kalau dia bersikap protektif yang wajar, baik. Tujuannya adalah supaya adiknya ini tidak terkena mungkin bahaya. Kalau mungkin dia bilang, Daud, kamu lagi apa di sini? Kamu mungkin, kamu berbahaya kalau di sini. Ini bukan daerah kamu, ini bukan wilayah kamu. Udah lebih baik kamu cepat pulang. Ya, mungkin kalau berkatanya seperti itu, ya oke. Ya, orang-orang mungkin bilang, wah seorang kakak baik ya, dia melindungi adiknya. Tapi kan kalau kita perhatikan, ya perkataan-perkataan Eliab kepada Daud ini apa yang dikatakan? Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor ikut di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Ya. Ini udah seolah-olah udah menggambarkan, Daud ini orangnya seperti begini, udah langsung menilai seperti itu. Ini kan beda sekali. Ya. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Ya. Ini kan beda sekali respon. Ya. Kalau seorang kakak seperti Eliab, ini langsung udah menuduh seorang Daud tuh yang mungkin belum tentu kebenarannya itu ya seperti itu. Ya. Cuma mereka-reka aja. Tujuannya apa? Kan pada saat Eliab berkata kan mungkin ada orang-orang di situ, ada pasukan Israel yang mungkin ketika dengar mungkin ada yang mentertawakan, ya, mentertawakan, Daud anak kecil begini, iya betul seperti yang kakak kamu katakan, udah lebih baik kamu pulang-pulang sana, ya, mungkin seperti itu, ya, kita kan nggak tahu kejadian atau peristiwanya seperti apa, ya, nah, tapi sikap dari seorang Daud kan beda sekali, ya. Nah makanya di sini kita bisa melihat kenapa seorang Daud tuh imannya terus dia semakin kokoh. Dia nggak tergoyahkan dengan perkataan-perkataan orang yang melemahkan, tapi dia tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Ini yang poin pertama yang bisa saya bagikan. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya keterhubungan itu dengan Tuhan. Supaya iman kita terus bertumbuh, ya. Tentu yang seperti yang Bapak Gama sudah disampaikan, kita di hari-hari ini harus ada di dalam covering yang benar, ya. Harus ada punya sebuah naungan di mana kita mau bertumbuh. Nah, waktu bertumbuh itu ya tentu kita harus mau. Kalau misalnya ditegur, ya tujuannya adalah apa? Untuk kebaikan, ya, bukan untuk mempermalukan, sudah diingatkan. Jadi kita harus bersyukur kalau sampai ada orang yang menegur kita, tujuannya adalah untuk kebaikan. Ya, bukan menjelek-jelekan loh ya. Nah, hal apa lagi yang kalau kita renungkan kenapa seorang Daud bisa bersikap demikian? Apalagi yang mungkin bisa memperkokoh iman, kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan. Yang kedua adalah pentingnya orang percaya memiliki pengalaman-pengalaman untuk berjalan bersama Tuhan. Jadi begitu pentingnya orang percaya untuk memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dan memberikan ruang yang lebih besar saat bekerja sama dengan Tuhan dalam bertindak. Nah ini harus kita pahami, harus kita belajar sama-sama lagi. Kadang-kadang kan mungkin, saya udah berjalan bersama dengan Tuhan kok. Saya mengandalkan Tuhan, saya selalu bertanya sama Tuhan. Tapi coba perhatikan apakah tindakan kita ini benar-benar memberikan ruang bagi Tuhan enggak? Waktu kita mau bekerja sama-sama Tuhan. Supaya Tuhan yang lebih banyak bertindak. Bukan berarti kita jadi diam aja, enggak. Tapi kita juga aktif. Tapi aktif di dalam bagian yang seharusnya kita lakukan. Bukan yang tidak kita lakukan.
Makanya Daud menjelaskan hal itu kepada Saul. Ya, ini bedanya. Daud jelaskan, dia selalu membawa nama Tuhan. Dan hal yang sama Daud lakukan waktu dia hadapi Goliat. Waktu dia datang kan Goliat langsung mengolok-olok. Tapi bagaimana Daud nggak terpengaruh dengan olok-olok tersebut. Dan mungkin ya, saya membayangkannya seorang Daud justru dia berbalik mengolok-olok Goliat. Ya. Mungkin dengan kata-kata ya dalam bahasa sehari-hari, jelek gitu. Ya. Jangan banyak ngomong. Mungkin kurang seperti itu. Jadi saya waktu berpikir tentang poin ini, kadang-kadang kan mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya, pernah nonton film-film kolosal lah. Yang mana kadang-kadang kan kalau misalnya ada film yang bercerita tentang peperangan ya, sebuah kota yang besar, mungkin ada tokoh-tokoh yang hebat menghadapi musuh yang mencoba untuk merebut kota tersebut ya. Biasanya kan peperangan di sebuah benteng ya, di dalam depannya itu ada lembah seperti itu. Nah, kadang-kadang kan sutradara sering menggambarkan orang-orang raksasa ya, tinggi besar. Kalau diperhatikan gerakan dari raksasa-raksasa ini seperti apa? Dia lebih lambat. Mungkin kalau berjalan iya, waktu dia menginjakkan kaki, wah itu tanah bergetar. Nah, mungkin hal itu juga yang dibayangkan oleh saya bayangkan kenapa orang pasukan Israel lari melihat raksasa seperti itu, tinggi besar, hampir 3 meter ya. Sedangkan normalnya mungkin manusia pada saat itu 180-190 meter ya, kecuali Saul ya kan yang memiliki perawakan yang lebih tinggi. Jadi saya membayangkan, mungkin karena begitu tanah bergetar, langsung lari ketakutan. Ya seperti itu. Nah, tapi gerakan dari raksasa ini kan kalau diperhatikan mungkin di film-film lebih lambat. Ya, lebih lambat dari orang-orang normal pada umumnya. Jadi saya hanya membayangkan hal itu. Nah, buat seorang Daud, ini sebuah kesempatan. Nah, makanya kemarin kan Bapak Gamal jelaskan, kalau dihadapi mungkin dengan sama-sama, walaupun ditantang seorang demi seorang, jangan pedulikan tentang perkataan dari Goliat yang dilepaskan. Hadapi aja sama-sama, masa bodoh gitu kan. Yang penting pokoknya bangsa Israel bisa menang. Belum dicoba seperti itu. Ya, harus pakai strategi. Nah, buat seorang Daud ini sebuah kesempatan. Makanya Daud balik. Kalau Goliat mengolok-olok Daud, justru Daud kembali. Dia nggak terpengaruh, justru dia mengolok-olok buat seorang Goliat. Ya, ya mungkin bisa dikatakan seperti ini. Ya, ketika Daud kan sudah berhadapan dengan Goliat, dikatakan begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lemah, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya mungkin Daud bisa aja berkata begini, denger ya, denger baik-baik. Ya mungkin dia berkata begitu terhadap Goliat. Ya, hari ini juga, ya dikatakan apa? Hari ini juga, ya Tuhan, nama Tuhan dulu yang disebut. Ya, bukan hari ini juga aku, enggak. Tapi di situ dikatakan Tuhan, huruf besar semua. Hari ini juga Tuhan. Artinya Daud mengutamakan siapa? Pribadi Tuhan. Nama Tuhan selalu diutamakan. Nama Tuhan diberi ruang lebih dulu. Karena Daud tahu, ini adalah pertempurannya Tuhan, bukan pertempurannya aku. Aku itu cuma alat. Makanya waktu dia belajar tentang hal ini, imannya tuh semakin kokoh. Kepercayaan Daud kepada Tuhan itu semakin terbangun kuat. Enggak terintimidasi dengan hal-hal yang mungkin apapun ucapan dari seorang Goliat. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ya, bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Ya.
Jadi bagaimana dia bisa melihat pribadi Tuhanlah, ya. Sampai ke ayat yang ke-47. Ya, di ayat yang ke-47b tadi, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Nah, ini sebuah hal yang benar-benar Daud sadari, sangat-sangat dia pahami. Ya. Makanya inilah yang pagi hari ini yang menjadi kunci untuk bagaimana kita bisa memperkokoh iman kita. Mari Bapak Ibu, belajarlah untuk berikan ruang yang lebih. Waktu kita memutuskan, kita sadar, kita sering kali diajar, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Nah, seperti apa waktu libatkan Tuhannya? Ya, kasih pribadi Tuhan tuh bekerja, waktu bekerja sama dengan kita. Ruang yang lebih besar dulu. Utamakan pribadi Tuhan dulu. Ya, mungkin waktu kita datang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku nggak salah melangkah? Aku mau ikut caranya Tuhan. Ya, aku minta tuntunannya Tuhan. Nah, kita kan lagi memberikan ruang buat Tuhan untuk menyampaikan apa strategi apa yang harus kita lakukan. Ya, bukan waktu kita maju, tenang Tuhan, aku pokoknya maju bersama dengan Tuhan. Wah, langsung kita berpikir dengan mungkin pengalaman kita, pengetahuan kita, kepandaian kita, dan sebagainya. Enggak. Daud enggak melakukan hal tersebut. Ya. Daud selalu bertanya, seperti waktu bagaimana ketika di Ziklag. Apa yang harus Daud lakukan? Dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus kejar? Ataukah kemana nih? Ya. Itu kan sebuah hal yang Daud biasa lakukan. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Ya. Supaya benar-benar kita punya iman yang semakin hari itu semakin kokoh. Kepercayaan kita sama Tuhan juga semakin penuh. Nggak ada keraguan sedikit pun. Makanya harus terus belajar. Ya. Makanya ini dua hal inilah yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu. Ya. Mari kita sama-sama, saya juga masih belajar. Ya. Terkadang tanpa disadari mungkin sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang, oh iya ya, tanpa kita mungkin malu untuk mengakuinya. Ya, kita sembunyikan aja. Waduh, udah melakukan hal yang bodoh nih. Aduh, udah melakukan kesalahan ini nih. Ya, yang mana kan waktu kita melakukan hal tersebut kan, ya rasanya biasa-biasa aja. Padahal kita lagi menyandang nama Tuhan. Ya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama belajar. Kenapa Tuhan memberikan pesan jangan mempermalukan dirimu. Ya. Artinya ya kita harus benar-benar berhati-hati. Seperti yang Bapak Gamal sampaikan, harus bertindak hati-hati. Karena itulah yang Tuhan ingatkan. Dan beresponnya pun harus berespon yang benar. Ya. Respon yang tepat. Nah, gimana punya respon yang tepat? Ya mau gak mau harus punya keterhubungan sama Tuhan. Kalau respon yang tepat hanya berdasarkan apa yang kita pikir, apa yang mungkin kita rasa, itu bisa salah. Tapi kalau kita benar-benar mau datang dulu sama Tuhan, ya, maka ya kita nantikan, belajar untuk menantikan apa yang Tuhan katakan. Ya. Dan kita bersyukur kalau Tuhan terus ya memberikan pesannya hari lepas hari. Ya. Lewat pesan demi pesan yang mungkin kadang-kadang gak punya kaitannya dengan apa yang sedang kita hadapi. Tetapi pasti Tuhan selalu mempersiapkan umatnya lebih dulu. Supaya apa? Supaya umatnya itu gak menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan. Waktu dengar berita negatif A, negatif B, ya C, D dan sebagainya. Wah, udah langsung panik. Khawatir, begini, begitu, rasa cemas dan sebagainya. Tapi kalau orang yang benar-benar kuat, ya imannya terus dibangun semakin kokoh, dia pasti akan punya sikapnya tenang, ya nggak panikan begitu, ya. Apalagi kan orang yang mungkin amarahnya misalnya sulit untuk dikendalikan, kalau dia belajar untuk datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, pasti akan diubah oleh Tuhan, sikapnya menjadi lebih tenang, ya nggak bersikap langsung wah arogan seperti itu. Kenapa bisa bersikap arogan? Karena dirinya merasa insecure. Ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama belajar. Ya.
Dua hal ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu, semoga bisa memberkati dan kita bisa sama-sama melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.